Mungkin teman-teman pernah ngalamin juga gitu, kalau misalnya kita ngerasa kita punya uang nih, tapi kok tiba-tiba udah habis ya gitu. Habisnya tadi dipakai buat apa ya gitu kan. Akhirnya kita menduga-duga apakah uang itu benar-benar kita gunakan atau apa ada yang hilang kayak gitu kan. Nah itu menjadi salah satu latar belakang bahwa kita tuh harus bisa monitor keuangan kita sendiri, apakah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau enggak kayak gitu. Jadi kalau kita nggak punya kontrol, uang akan cepat hilang tanpa terasa. Padahal dengan strategi sederhana, kita tuh bisa punya cadangan, investasi kecil-kecilan atau bahkan dana darurat kayak gitu. Mengatur pemasukan dan pengeluaran di Mbak Nadia. Yang pertama itu kita harus kenali pemasukan kita dulu gitu. Jadi saat ini di kondisi ini apakah kita punya gaji tetap atau tidak gitu kan. Ketika punya gaji tetap, apakah kita punya pemasukan tambahan atau tidak. Nah itu yang kita kenal, masih dapat uang dari orang tua mungkin ya, bisa jadi kan gitu ya. Itu juga kita harus mengenali pemasukan yang ada di diri kita gitu ya. Dan itu juga akan mempengaruhi nanti arah pengeluarannya kemana sebenarnya. Jadi di awal kita harus memisahkan mana yang pemasukan tetap, mana yang tambahan, sehingga kita juga bisa tahu yang dikelola itu bulanannya itu yang mana. Ketika ada tidak tetap kan berarti ada kondisi di mana bulan ini mungkin banyak, bulan depan sedikit kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu gitu, mengklasifikasikan dulu. Yang kedua yaitu kenali kebutuhan. Kalau tadi kenali pemasukan, yang kedua kenali kebutuhan dengan cara membuat pos anggaran. Nah, di sini aku bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah untuk kebutuhan, yang kedua adalah untuk keinginan, dan yang ketiga adalah untuk tabungan atau investasi gitu. Jadi untuk kebutuhan ini ya pada umumnya gitu ya, sandang, pangan, papan gitu ya, buat makan, tempat tinggal, transportasi, entah itu kita punya kendaraan, beli bensinnya gitu kan ya, atau kita buat Gojek gitu ya, buat ongkos dan lain sebagainya, itu masuk ke situ. Lalu ada juga kewajiban lainnya. Nah ini juga menyesuaikan dengan kondisi kita, apakah kita masih memberikan kepada orang tua gitu ya, buat kalau yang udah punya anak mungkin buat bayar SPP kayak gitu ya. Pokoknya kewajiban-kewajiban lainnya yang memang tidak bisa ditunda kayak gitu. Dan yang terakhir adalah dana darurat. Nah di sini saranku dimasukkan ke dalam kebutuhan ya, supaya sedikit-sedikit ada tabungan lah untuk hal-hal yang darurat kayak gitu. Nah yang kedua itu keinginan, yaitu hiburan dan gaya hidup, entah mau jalan-jalan ke bioskop, terus misalnya tadi kayak Mbak Nat ya, lari gitu kan, itu kan pasti ada biaya registrasinya juga kan gitu. Terus juga ada yang mau jalan-jalan mungkin ke luar negeri dan lain sebagainya, itu bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Nah untuk tabungan itu kita juga bisa save untuk pendidikan, hari tua, investasi untuk jangka pendek atau jangka panjang. Namun balik lagi kita akan mengenai kebutuhan kita sebenarnya sejauh apa, apakah tabungan semuanya perlu dilakukan gitu. Mungkin ada prioritas tertentu yang sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Ini cara yang mungkin tadi cocok tuh buat teman-teman yang mau start atau memulai pencatatan keuangan. Jadi zaman sekarang itu udah banyak nih aplikasinya gitu ya di Play Store itu untuk mencatat pemasukan atau pengeluaran. Entah digunakan untuk pribadi atau untuk usaha kecil-kecilannya teman-teman lah gitu ya. Nah ini aku memang tidak menggunakannya secara pribadi ya, karena tadi aku pakainya yang spreadsheet ya. Tapi kemarin aku sempet cek-cek di dalam aplikasinya itu kita bisa masukin income kita dulu. Sebenarnya sama kayak tadi konsepnya, tapi ini lebih simple aja sih. Nah di situ ini yang gambar ketiga ya, itu income-nya itu kita bisa pilih juga. Income-nya itu atas apa? Salary kah? Atau atas part-time kah? Atau atas investment, misalnya kita naro saham gitu kan, dan ada hasil yang didapat dari situ itu juga bisa masuk ke situ. Lalu ada juga expense-nya, itu yang keempat. Itu di expense itu bahkan aplikasi ini sudah bisa mengklasifikasikan secara detail ya, walaupun kadang bisa jadi kebutuhan orang kan beda-beda, tapi ini udah cukup detail sih menurutku. Jadi di situ ada untuk pengeluaran shopping, untuk pengeluaran makan, terus phone itu mungkin pulsa ya gitu ya, paket, terus entertain dan lain sebagainya. Nah itu
cukup memudahkan teman-teman yang nggak mau ribet mengklasifikasikan, tinggal pencet aja gitu kan mau yang mana kayak gitu. Yang penting konsisten aja. Kalau misalnya emang ngeluarin uang buat makan, ya masuknya ke makan gitu kan, jangan ntar dipisah-pisah, ya berarti nggak akurat lah gitu datanya. Nah, di situ juga bakal kelihatan rekapitulasi selama sebulan atau setahun, tergantung teman-teman maunya lihat semana gitu ya periodenya. Entah itu income-nya ataupun expense-nya. Dan sebenarnya ada juga sisa saldonya itu yang di slide, bukan slide ya, apa namanya, gambar kedua itu langsung kelihatan. Misalnya contoh kan tadi tuh ada yang income-nya itu ada gajian sama fee ngajar gitu ya. Nah itu KPR-nya 1,5 juta. Nah kelihatan langsung balance-nya itu berapa, sisanya itu berapa kayak gitu. Tapi kalau yang semacam OVO gitu-gitu yang masuk kayak itu aku belum explore lebih dalam sih, apakah bisa juga atau enggak gitu. Plusnya itu ini praktis ya Mbak Nat ya gitu, fiturnya otomatis dan juga user friendly banget gitu. Jadi buat yang nggak ngerti accounting juga tetap bisa pakai gitu ya, walaupun nggak harus membuat akunnya sendiri gitu. Dan kontranya atau minusnya itu tergantung aplikasi sama developer. Jadi kita nggak bisa request kan kalau kayak gitu ya. Atau bahkan ada yang berbayar gitu kalau mau fitur-fitur yang lebih lengkap. Lalu ada banyak iklan dan juga fleksibilitas datanya tuh terbatas kayak gitu. Ini tips keempat yaitu pahami potensi kegagalan dan cara mengatasinya Mbak Nat. Di sini ada faktor eksternal dan internal. Nah yang pertama itu untuk faktor eksternalnya, pendapatan itu bisa tidak stabil. Jadi ada kemungkinan bahwa ya kita nggak tahu ya, misalnya apakah tahun atau bulan depan itu kita gajinya akan berkurang atau kita pindah pekerjaan, atau banyaklah faktor-faktor yang mungkin akhirnya membuat pendapatan kita itu tidak stabil gitu. Jadi kita harus menyiapkan ruang untuk menerima hal itu gitu. Jadi jangan stres ya ketika pendapatan itu tiba-tiba bulan ini kok jadi sedikit gitu ya. Misalnya oh ya udah gitu. Karena emang ada kemungkinan itu gitu. Yang kedua, terdapat kebutuhan mendesak atau darurat kayak gitu. Jadi itu juga bisa menjadi faktor yang membuat planning kita tuh berantakan kayak gitu. Kadang kan musibah nggak ada yang tahu ya gitu. Ketika dapat musibah akhirnya harus ngeluarin uang atau spend money untuk mengatasi hal itu. Akhirnya planning yang dari awal udah ada pos-posnya mau dialokasikan kemana itu akhirnya tidak sesuai gitu. Yang ketiga, godaan konsumtif atau gaya hidup. Nah ini yang memang dari luar godaannya ya, entah karena FOMO gitu ya, ngelihat oh si ini ngelihat statusnya, si ini pengen kesini, si ini makan ini, si ini makan, nah jadi pengen ikut-ikutan. Nah itu memang tergantung diri kita sendiri apakah kita disiplin atau enggak. Nah itu balik lanjut ke faktor internal ya, tidak disiplin. Lalu tidak menjaga kesehatan juga menjadi faktor internal. Ketika memang kita tahu ya sakit itu mahal ya, jadi ya sebisa mungkin kita menjaga kesehatan supaya nggak sakit. Kalau sakit kan ada biaya-biaya yang dikeluarin kan, entah buat dokter, entah buat beli obat dan lain sebagainya. Iya betul gitu. Nah maka kita harus melakukan langkah preventif maupun korektifnya. Kalau preventif itu kan sebelum terjadi gitu ya. Ketika itu belum terjadi, maka yang pertama kita membuat anggaran yang realistis kayak gitu. Karena balik ke teori kebutuhan yang di awal. Ketika kita sudah tahu sebenarnya kita prioritasnya kemana sih, apa kita mau ngeluarin uang kebanyakan ya udah yang penting buat ngebangun relasi sama orang, atau kita pengen investasi di misalnya beli tanah gitu kan, atau beli rumah kayak gitu. Terus juga atau kita mau ya udah beli tas atau barang-barang branded aja supaya terlihat oke gitu kan. Nah itu tergantung gitu, tapi kita harus realistis ketika mau mementingkan hal itu, ya berarti kebutuhanmu akan ada yang tidak tercapai, nggak dapat lah gitu ya, jadi minus kayak gitu. Itu kan ada konsekuensi ya gitu. Lalu yang kedua, pilih prioritas dengan penuh komitmen. Tadi ya komitmen, ketika udah dibuat anggarannya realistis, ya udah komitmen untuk kita dijalankan benar-benar sesuai dengan plan yang awal kayak gitu. Yang ketiga, pisahkan rekening atau pencatatan. Nah,
kalau misalnya ada yang khawatir gitu ya, misalnya satu ATM itu akhirnya ngebuat dia gampang banget ngeluarin uang gitu. Ya itu biasanya ada cara-cara yang dia itu akhirnya pisah rekening gitu. Jadi untuk mungkin kebutuhan rekeningnya A, kebutuhan untuk keinginan rekeningnya B gitu kan, untuk tabungan rekeningnya C gitu. Tapi ya itu balik lagi ada beberapa aturan yang memang ketika tidak digunakan transaksi maka akan dibekukan rekeningnya, itu juga mesti hati-hati. Terus yang keempat, hindari lingkungan yang tidak sesuai dengan visi hidupmu gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin kemampuannya belum ibaratnya level liburannya itu kita ke Jogja gitu. Ya udah jangan ngikutin atau jangan FOMO sama orang-orang yang liburan ke Singapura gitu kan ya. Nah itu kita sendiri yang tahu batasan kita tuh sampai di mana, dan kadang juga kita ketika kita tertarik dengan sesuatu itu yang akan kita lihat ke orang lain gitu. Contoh misalnya aku nggak terlalu tertarik misalnya sama sepatu-sepatu yang mahal gitu. Jadi orang mau punya sepatu mahal atau murah aku nggak bakal ngeliatin itu gitu. Sama kayak orang lain ketika misalnya kita pakai handphone yang biasa aja. Ketika orang lain itu nggak tertarik soal handphone, dia nggak akan melihat kita lebih rendah atau lebih tinggi gitu. Jadi kita sesuaikan aja lingkup pertemanan ataupun relasi kita tuh sampai semana sih gitu ya, walaupun ya bukan berrelasi dengan siapapun gitu ya. Jadi lebih ke pilih lingkungan yang sesuai dengan visi hidup kita kayak gitu. Yang kelima, lebih memprioritaskan dana darurat daripada tabungan jangka panjang gitu. Jadi apalagi kadang investasi juga gitu ya. Jadi orang udah punya uang lebih, ada beberapa orang yang langsung FOMO ikut-ikutan, mau beli saham, mau beli ini gitu, sedangkan dana darurat dia tuh belum aman kayak gitu, sehingga ketika ada suatu hal yang mendesak akhirnya bingung gitu harus pakai uang yang mana gitu, orang nggak ada karena udah diinvestasiin misal kayak gitu. Apalagi investasi yang sifatnya sulit untuk dicairkan atau justru ada potensi kerugian di situ kayak gitu. Selanjutnya, pilih dengan seksama ketika ingin memutuskan bertransaksi melalui kredit. Nah, ini juga cukup penting ya, dan emang aku cukup keras lah soal ini ya. Ketika kita mau melakukan transaksi pembelian barang atau aset gitu ya, dengan transaksi yang kredit, kita harus cek dulu apakah itu worth it atau enggak kayak gitu. Makanya aku milih untuk ketika mau beli kredit itu untuk aset-aset yang nilainya tuh naik gitu. Kayak misalnya mungkin tanah, rumah gitu kan. Itu kan kita beli 20 tahun atau sekarang dengan posisi tidak punya uang yang cukup ya untuk hari ini gitu kan, untuk beli rumah dengan cash gitu ya. Berarti kan mau nggak mau harus kredit gitu kan, karena 20 tahun lagi ya harganya nggak seperti harga sekarang gitu, sehingga kita sama aja kayak nabung sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita berlanja atau transaksi dengan kredit untuk hal-hal yang nilainya turun, nah itu yang akan merugikan kita ibaratnya gitu, ketika memang nilainya sudah turun tapi cicilannya belum selesai kayak gitu. Nah itu hati-hati banget lah kayak gitu. Jadi harus berpikir berkali-kali dulu untuk melakukan transaksi tersebut. Yang ketujuh, kalau budget habis stop dulu sampai periode berikutnya. Jadi karena tadi kita punya spot-spot untuk kita ngecekin uang kita tinggal berapa, itu kita bisa atur mana yang harus kita lanjut belanjain, mana yang kita tahan dulu kayak gitu. Nah selanjutnya itu langkah korektif banget gitu. Yang pertama itu tutup kebocoran kecil dengan switch budget. Kalau udah terlanjur bocor gitu ya, nah itu bisa kita alokasikan dengan budget yang lain. Tapi ya berarti yang budget lain itu kita tahan kan gitu. Yang kedua, pilih alternatif dana darurat yang tidak menyulitkanmu gitu. Jadi contohnya itu koperasi perusahaan. Mungkin ada kondisi-kondisi orang untuk akhirnya nggak punya pilihan gitu ya, harus butuh uang tapi saat ini nggak cukup gitu. Maka ya udah pilih lembaga yang memang tujuannya itu buat ngebantu, bukan buat menjerat gitu ya. Kayak misalnya pinjol. Nah itu kan ya mungkin nggak menyelesaikan masalah gitu, malah nambah masalah. Tapi kalau misalnya mungkin koperasi yang entah bunganya itu nggak banyak dan lain sebagainya, itu bisa at least ngebantu kamu kalau emang nggak ada saudaramu yang bisa ngasih kayak gitu kan. Karena kita nggak tahu. Tapi ini pun harus bener-bener yang urgent, jangan untuk hal-hal yang konsumtif sifatnya kayak gitu. Terus yang ketiga, evaluasi anggaran bulanan. Jadi karena sudah rutin untuk
catat tadi, kita bisa ngecek, oh ternyata kayaknya kalau kita masukin budget ini 500.000 gitu, itu kayaknya kurang deh, berarti kita tambahin deh, ini aja yang dikurangin. Nah gitu ya, jadi ketika udah ngecatat ya dievaluasi apakah itu masih stay seperti itu atau perlu ada perubahan kayak gitu. Terakhir sesuaikan dan ganti pola pengeluaran untuk bulan selanjutnya gitu. Jadi ya udah bulan depan pakai pola yang baru seperti apa. Kita cek lagi gitu apakah masih sesuai juga atau enggak gitu. Terus-terusan aja melakukan evaluasi ya gitu. Jadi kesimpulannya itu kenali pemasukan dan pengeluaran, jangan biarkan uang hilang tanpa jejak. Lalu buat prioritas, dahulukan kewajiban, siapkan tabungan, lalu baru hiburan. Yang ketiga, sadari halangan, godaan konsumtif, kurang disiplin, atau darurat bisa bikin anggaran bocor. Yang keempat, ambil langkah preventif dan korektif, cegah kebocoran sejak awal, dan kalau terlanjur meleset, perbaiki segera. Dan terakhir, ingat prinsip bijak, uang adalah alat bukan tujuan. Kayak gitu. Selanjutnya ini ada satu quotes ya gitu ya, money is a great servant but a terrible master. Jadi uang itu sangat bermanfaat kalau kita kendalikan gitu, tapi bisa menjadi masalah besar ketika justru uang yang mengendalikan kita kayak gitu. Jadi kalau uang jadi pelayan gitu, maka dia akan membantu kita mencapai tujuan hidup, memenuhi kebutuhan, membangun usaha, serta memberi kebebasan. Tapi kalau sebaliknya, atau uang itu menjadi tuannya kita gitu ya, maka kita yang jadi budaknya uang. Jadi kita hanya kerja untuk uang tanpa tujuan lain, dan kita itu akan menjadi konsumtif, selalu merasa kurang atau rela mengorbankan nilai diri kita untuk uang tersebut atau untuk materi tersebut. Jawab yang pertama dulu itu terkait cara mengukur kesehatan ya. Kalau versi aku, mungkin setiap kan zaman sekarang juga banyak ya insight atau tips-tips ya. Tapi kalau versiku, cara mengukur kesehatan adalah tadi dengan membandingkan antara budget dengan pengeluaran kita gitu ya. Budget kita apakah kita buat sudah sesuai atau belum kayak gitu. Jadi keuangan kita tuh bisa terukur apakah kita juga menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat atau balik ya sesuai dengan nilai diri kita tadi atau nilai hidup kita mau visinya mau kemana. Nah itu karena sehat tidaknya uang kan kadang relatif ya gitu. Tapi ya itu sih paling mengukur kesehatan kita lihat sama budgetnya, karena beda ketika orang punya kewajiban 1 sama kewajiban 5 ya sehatnya beda gitu. Nah yang kedua oh ya tadi yang pertama mungkin bisa pakai, kalau yang di spreadsheetku kan bisa kelihatan ya berapa persen budget bulan ini keluarnya itu bisa dicek apakah sudah sesuai sama yang budget yang kita planning atau belum gitu. Jadi ketika banyak yang nggak sesuai atau bahkan mungkin minus, nah itu berarti nggak sehat kayak gitu. Terus indikator apa yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan sudah sehat atau stabil? Sebenarnya kalau menurutku ketika minimal dana darurat dia itu 3 bulan pengeluaran dia sih kalau menurutku ya gitu ya. Tapi itu juga setiap orang punya versinya, dan itu dulu sih sebenarnya dia stabil. Dan beda ya kalau financial freedom kan dia udah nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya, uang yang bekerja buat dia gitu ya. Ya kalau ini ya at least pemasukan dan pengeluaran itu tidak lebih besar pengeluaran gitu ya. Lalu tadi ada dana darurat yang bisa digunakan untuk 3 kali bulan atas pengeluaran di tiap bulannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengeluaran tiap bulan 10 juta, berarti dia harus punya dana darurat selama 30 juta, sebanyak 30 juta gitu. Konsistensinya juga tidak tanpa ini ya, tidak tanpa lubang-lubang gitu kan, masih ada lubang-lubang. Cuma saranku ya, paling pertama pilih tools yang semudah itu gitu, jangan yang sulit. Walaupun tadi mungkin aplikasinya udah ada gitu yang paling mudah gitu ya di Play Store, tapi kadang yang ngelakuin pencatatannya kita yang malas gitu kan. Jadi emang kuncinya sebenarnya disiplin gitu ya. Tapi kita bisa masuk lewat kalau aku ya, caraku itu aku punya grup yang khusus buat ngecatat pengeluaran uang gitu ya. Jadi setiap ada belanja hari ini aku langsung catat aja di WA, WA grup aja gitu. Misalnya buat beli bensin sekian, udah gitu aja, tanggal segini beli bensin sekian, udah gitu dulu aja. Itu kan simpel banget dan kita bisa lakuin gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang ribet, itu yang justru bikin kita lebih males ya kayak gitu. Nah, baru nanti setelah tiap hari udah ke record,
baru misalnya teman-teman bisa punya waktu entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk rekap ke aplikasinya. Kayak gitu. Jadi paling itu sih diarahin ke tools yang lebih, kalau udah ada yang mudah, yang cari yang lebih mudah lagi supaya nggak kelewat. Setiap kebutuhan kita itu makin hari kan emang barang makin mahal gitu ya, harga makin mahal, rupiah melemah dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus gimana caranya? Kalau dari aku ya berarti tadi kita tentukan dulu kebutuhan kita sebenarnya mau ke arah mana nih? Apa kita mau cukup ke achievement diri kita aja, atau kita mau mikirin orang lain, nganggep diri kita tuh orang kaya apa orang yang enggak gitu ya, maksudnya tergantung perspektifnya kita nih atau kebutuhannya kita mau dilihat untuk diri orang lain. Lalu kita bisa memilih mana yang akan kita prioritaskan, apakah jangka pendek atau jangka panjang gitu. Kalau jangka panjang kan berarti emang banyak menabung ya, walaupun ada juga buku yang From Zero to aku lupa deh, pokoknya bukan. Jadi kita tuh meninggal nggak perlu jangan meninggalkan uang kayak gitu. Nah itu juga ada, tapi aku belum baca gitu ya. Jadi mungkin tuh punya cara pandang yang berbeda. Tapi kalau misalnya emang kita punya planning jangka panjang gitu ya, nah itu berarti kan emang harus banyakin menahan diri gitu ya atas kesenangan duniawi gitu ya di saat ini gitu untuk nantinya gitu ya. Tapi kalau kita emang nggak terlalu mikir, nggak tau lah kita hidup sampai kapan gitu ya, daripada kita nabung nggak kita nikmatin gitu. Ada juga kan orang yang kayak gitu. Jadi tergantung gitu ya. Kalau misalnya mau yang jangka panjang ya berarti kita harus menahan diri kayak gitu. Dan juga bikin anggaran yang memang realistis gitu. Gimana cara realistis? Ya tadi ada evaluasi setiap bulannya, apakah yang kita buat itu anggarannya udah pas atau belum. Jangan sampai kita bikin target yang terlalu strict gitu ya, padahal pola hidup kita belum bisa seperti itu. Jadi pelan-pelan aja, kayak step by step, tapi yang penting ada progress gitu. Terus untuk financial freedom itu realistis untuk semua orang atau hanya bagian kecil orang saja? Kalau menurutku itu semua itu punya peluang. Punya, tapi ada orang yang peluangnya besar, ada orang yang peluangnya kecil gitu, karena setiap orang kan dilahirkan dalam kondisi yang berbeda ya. Ada yang memang 7 turunan udah aman gitu ya, jadi udah nggak perlu ibaratnya kerja bukan buat hidup, tapi buat jajan aja, buat main kayak gitu, buat ngisi waktu luang. Ada juga orang-orang yang kayak gitu, dan itu akhirnya ya mungkin dia sudah mencapai financial freedom bukan karena usahanya, tapi karena emang orang tua atau keluarganya kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang memang tidak lahir dalam kondisi itu, namun dia dengan effortnya yang berapa ribu persen mungkin ya dari effort orang biasa, akhirnya dia mencapai itu gitu. Jadi semua orang punya peluang, tapi effortnya akan beda-beda tergantung dia startnya tuh dari mana. Yang ditawarkan mungkin aku udah kasih beberapa contoh ya di materi sebelumnya. Itu ada satu aplikasi yang baru aku cek belum lama ini gitu ya, dan itu cukup oke sih menurutku untuk orang-orang yang pengennya simple. Jadi itu bisa coba dipelajari Mas Duta gitu ya. Atau tapi kalau misalnya saran, kalau aku karena aku memang menggunakan spreadsheet, jadi aku lebih suka gitu ya, lebih merekomendasikan spreadsheet untuk orang-orang yang memang punya background tertentu gitu ya untuk ngebuat itu gitu. Atau bahkan teman-teman bisa sesimpel itu ya, kayak bikin ya udah pemasukan pengeluaran berapa, sisanya berapa, terus nanti di yang di tabungan berapa, dijumlahin aja, sama nggak kayak uang di ATM. Sebenarnya gitu aja juga bisa kalau misalnya nggak mau ribet-ribet pakai klasifikasi gitu. Tapi kalau mau lebih simpel lagi ya memang menggunakan aplikasi.